Hai guys, welcome back to my channel. Baik lagi bersama aku, Putri lagi-lagi. Maaf banget ya kalau misalnya ada suara motor bolak-balik gitu, karena aku lagi ada di kamar aku yang di Jakarta, dan di sini tuh kayak bener-bener depan jalan banget gitu loh kamarku. Tapi ya udahlah ya, walaupun ke distract, yang penting tuh poin apa yang mau kita bahas di video kali ini. Nah, di video kali ini aku sebenarnya nggak pingin ngobrol serius, aku lebih pingin berbagi opini aja sama kalian tentang masalah-masalah yang ada di Wattpad. Gimana sih kita harus menghadapinya dan sudut pandang aku itu kayak gimana? Yap, tapi sebelum itu jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Guys, sebelum aku ngebahas tentang drama Wattpad ini, aku baru dapat kabar dari temen aku. Katanya Scarlett tuh lagi kolaborasi sama Twice, dan mereka tuh ada kayak bikin MV gitu, video-video bareng Twice di YouTube. Kalian juga bisa nonton di YouTube ini, aku baru dapat linknya. Aku mau nonton dulu dan tunjukin ke kalian gimana keseruan mereka. Jio. Halo Gio. Gio cantik banget. Iya, Nayeon. Sumpah. Daeyeon. Gio. Zui. Mereka kok keren banget sih bisa kolaborasi sama Twice, sumpah. Daeyeon cantik banget. Ini aku pakai nih Scarlett yang warna pink. Lucu banget, cantik-cantik banget. Ini ada Kak Feli juga. Nih Kak Feli itu tuh yang punya Scarlett, guys. Bagus banget videonya. Oh, jadi mereka tuh tagline-nya Reveal Your Beauty. Gila gak sih, kemarin sama Son Joong Ki, terus sekarang sama Twice, besok Scarlett mau bikin gebrakan apa lagi. Sumpah aku nunggu banget sama kejutan-kejutan yang bakal mereka bikin. Gila, sumpah Twice gila. Aku suka deh sama itu, apa namanya, tagline mereka Reveal Your Beauty. Jadi kayak bikin kita buat percaya diri, nunjukin kecantikan kita gitu. Aku percaya deh kalau misalnya kita semua itu tuh punya pesona yang sebenarnya tuh ada dalam diri kita gitu, cuman tinggal kita keluarin aja gitu. Keren banget Reveal Your Beauty. Ya, aku juga mau ngasih tahu ke kalian, selain TVC mereka juga ada package box Scarlett X Twice nih. Lucu banget gak sih? Cantik banget boxnya. Dan ini isinya tuh, lihat tuh, udah diatur sedemikian rupa, cantik banget. Di sini isinya ada krimnya, serum, toner, sama juga ada facial washnya. Terus selain itu kalian juga dapat letter nih guys, a message for Twice. Ini kita buka ya, dalamnya ada apa aja. Ini dalamnya banyak banget guys. Oh, ada photocard. Lucu banget, pink-pink gitu. Let's rise together with Scarlett Power. Ini cantik banget Mbak Gio. Kawaii. Terus ini ada itu juga, ada surat juga tuh. Terus dapat photocard guys. Nih kalian harus beli sekarang sih karena dapat photocard. Aku nggak tahu, siapa tahu nanti photocard ini langka dan harganya bisa jadi jutaan. Dan photocardnya tuh cantik banget. Dia tuh ada glowingnya gitu, hologramnya gitu. Ya aku mau buka, sayang deh. Ini aku dapat Mina guys. Aku dapat Mina tuh. Guys, ternyata di sini ada tulisan scan this to reveal. Nih. Cuman aku bingung nge-revealnya gimana. Nge-scan-nya gimana. Aku udah coba pakai kamera HP aku, nggak bisa. Mungkin kayak ada cara khusus, nggak aku tahu. Nanti bakal aku cari tahu. Kalau aku ketemu, aku masukin di video ini. Aku kepo banget. Ini kalau di-scan nanti jadinya kayak gimana. Terus ngomongin aku dapat Mina, sumpah aku tuh sebelum suka sama Jihyo, aku suka sama Mina karena tuh dia cantik banget. Dia dari Jepang gitu. Aku udah ngikutin dari 16 sampai akhirnya mereka debut di Twice. Pokoknya tau lah sedikit-sedikit tentang Mina. Kayak dia tuh dari Jepang, dia trainee dengan masa trainee yang cepet gitu. Terus juga ya audisi jalanan yang dia lagi belanja ke mall sama
ibunya kalau nggak salah. Terus abis itu tiba-tiba disamperin staff di YP gitu, terus akhirnya sampai debut. Sumpah aku suka banget sama dia, soalnya mukanya lucu banget, kawaii gitu, terus cantik banget, bener-bener kayak punya pesona tersendiri gitu, kayak tagline-nya Scarlett, reveal your beauty. Oh ya, kalau misalnya kalian mau dapetin box package spesial ini yang cantik banget ini, dan juga gift setnya kayak aku ini, kalian bisa dapetin di Shopee-nya Scarlett. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita. Jadi aku pengen kayak ngobrol-ngobrol santai aja sih sebenarnya, kayak ngebahas tentang apa aja sih yang di 2021 kemarin tuh sempat viral atau jadi perbincangan para warga dunia orange atau warga Wattpad. Oke, yang pertama kita ke awal tahun itu ada kasus plagiat. Terus ada juga tentang itu fanfiction, penggunaan nama idol di fanfiction, di cerita fanfiction itu sebenarnya boleh nggak sih jadi perdebatan gitu. Ada yang bilang boleh karena namanya Indo banget, ada yang bilang juga nggak boleh karena namanya itu kayak udah terdaftar di agensi dan kayak nggak boleh sembarang orang pakai gitu karena itu nama brand katanya. Aku kurang paham sih sebenarnya hukumnya itu kayak gimana gitu, cuman mungkin kalau misalnya kalian tahu, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terus ada juga penulis bestseller, dia buka PO 3 tahun bukunya nggak dikirim-kirim, padahal dia tuh terkenal banget dan dia bestseller banget, kayak bukunya tuh kalau di penerbit gede tuh terjualnya sampai ribuan gitu. Sayang sih sebenarnya namanya jadi jelek, cuman ya. Terus yang terakhir ini yang sempat heboh, aku sama teman-teman aku yang lainnya itu kayak mau nge-spill orang gitu. Jadi kayak dia minjem duit kita gitu loh, penulis. Dia juga udah gede sih, followersnya udah banyak banget di Wattpad, ceritanya udah diterbitin di IG juga, di TikTok juga, dia main TikTok aktif banget. Cuman dia kayak minjem ke kita gitu. Cuma kita nggak pernah masalahin sih masalah dia minjem uangnya gitu, bener-bener kayak ya udahlah, aku juga sekarang kayak udah nggak peduli gitu sih sama uangnya aku ya, nggak tahu yang lainnya gitu. Nanti kalau dia nonton disangkanya kita semua ikhlas, enggak ya. Aku sih beneran udah nggak peduli sama uangnya, bener kayak ya udahlah, buat nggak diganti pun aku nggak apa-apa, serius. Kalau misalnya kamu nonton nggak diganti pun nggak apa-apa. Cuman aku tuh pingin kayak semuanya baik-baik aja gitu loh, kayak kamu perbaiki sikap kamu gitu loh, jangan kayak gitu. Misal kamu bingung ini kayak gimana, harus ngomong ke kitanya kayak gimana gitu. Kamu kan kayak bisa tanya sama orang yang mungkin lebih dewasa gitu, gimana cara menyelesaikan masalahnya gitu satu-satu. Gimana ya? Selesaiin masalahnya mungkin dengan bayar utang kali ya ke semuanya. Cuma kalau buat ke aku nggak usah lah, aku kayak nggak apa-apa gitu kan. Lagi juga sebenarnya dia udah bantu aku banyak sih gitu. Cuman aku kecewa aja sih sama sikap dia yang kayak habis kita pinjemin duit terus kita chat-chat nggak balas-balas, tapi dia di TikTok, di IG story itu aktif terus gitu. Aku nggak ngerti kenapa kayak gitu, sampai nggak kepikiran juga sih kok bisa kayak gitu. Maksudnya aku kalau ada di posisi dia, aku tuh bakal malu gitu loh buat senang-senang gitu, karena waktu aku minjem uang ke orang gitu aku kayak sedih gitu, kayak bikin orang prihatin gitu. Ya udah lah, cuman aku nggak mau ngebahas itu lebih panjang. Aku anggap kayak ya udahlah gitu. Kalau buat aku lebih kayak pingin ngobrolin tentang kenapa sih ini itu bisa viral, kenapa ini itu kok diidein banget gitu. Sebenarnya semua masalah itu, apalagi masalah di dunia kepenulisan, itu efeknya panjang, bisa sampai di masa depan gitu. Kayak misal ketika kamu plagiat seseorang dengan plagiat yang kayak begini gitu, ketika itu nggak dibahas, orang bakal mikir hal itu ya nggak apa-apa gitu. Jadi misalnya gue plagiat kayak gini, oh gue plagiatnya sedikit aja deh gitu, kayak misalnya 7 lembar aja lah gitu, nanti 7 lembar laginya gue plagiat novel lain gitu. Ketika itu nggak dibahas, nggak muncul ke permukaan, orang-orang yang nggak tahu bakal mikir oh kayak gitu nggak apa-apa gitu. Jadi itu bakal kayak dicontoh buat kedepannya gitu. Atau ketika misalnya, aku nggak tahu ini benar atau salah, ketika misalnya kamu menggunakan nama idol, kayak misalnya pakai nama Jungkook sampai ke novel kamu, dan karena orang itu nggak tahu, ya pembaca kamu nggak tahu, dan ketika dia nulis dia ngikutin kamu, ya dipikir nggak apa-apa, ya nggak apa-apa karena itu nggak ada pembahasan
atau nggak ada masalah-masalah viral kayak gini gitu. Atau ketika kamu ikut PO di seorang penulis, terus bukunya sampai 3 tahun nggak datang-datang, dan kalau misalnya kamu nggak ngeviralin atau nggak ngomongin itu di sosmed, yang nggak tahu, yang baru mulai PO, yang baru pertama kali ikut PO bakal mikir kayak, oh mungkin emang selama ini gitu. Jadi sebenarnya ini bukan kayak drama gitu, lebih kayak mengedukasi kalau sebenarnya hal-hal kayak gini tuh nggak benar gitu loh. Jadi sebisa mungkin hal yang viral itu kita jauhin gitu. Kalau bisa kita nggak kayak gitu. Kalau bisa kita nggak plagiat. Kalau bisa kita nggak usah buka PO yang sampai lama, yang duitnya kita pakai sendiri, akhirnya bukunya nggak dikirim-kirim dan jadi masalah buat diri kita dan karir kita gitu. Kalau bisa kita nggak usah lah pakai nama idol gitu, walaupun kita nggak tahu itu benar atau salah, cuman ya lebih baik menghindari ya kan. Terus kalau bisa juga kita nggak usah kayak nyari masalah sama teman-teman penulis gitu. Kita kayak ya komunikasi aja dengan baik gitu, kayak hubungan pribadi dengan hubungan kita sama para penulis yang notabene kebanyakan hubungannya itu masalah pekerjaan gitu. Kalau bisa dipisah gitu. Kayak kasus-kasus kayak gitu tuh, itu tuh sebenarnya banyak banget kasih kita pelajaran gitu, yang kayak oh kita jangan kayak gini gitu. Sebenarnya bukan drama gitu, justru aku malah bingung orang-orang yang anggap itu kayak drama banget gitu. Itu bukan semata-mata pengen ngejatuhin satu orang gitu, cuman juga ingin memperjuangkan kayak kedepannya kita kayak gimana nih, apalagi kita nulisnya di platform online, terus kita juga semuanya belum tentu punya nama, tulisan kita bakal aman gak ya gitu. Atau kayak ini gimana nih nanti misalnya kalau pembeli gue jadi nggak percaya kalau gue jualan novel gara-gara ada satu penulis yang ternyata nggak amanah gitu, ntar gimana ya gitu. Itu tuh kayak ada kekhawatiran tersendiri gitu loh buat kita. Terus mungkin kayak ada kemarin yang minta ngebahas aku kalau misalnya kita udah ada di posisi yang salah gitu atau yang bermasalah, itu kita harus kayak gimana sih gitu. Mungkin kayak kita kan bukan manusia sempurna ya, kita pasti punya kesalahan gitu. Jadi kesalahan itu adalah hal yang wajar banget. Kamu nggak perlu malu kalau kamu punya kesalahan. Kamu cuman tinggal ngomong aja, minta maaf dan berusaha buat ngebenerin kesalahan yang udah kamu buat, bukan malah ngasih tameng gitu. Gimana ya, aku ngelihat hal ini jadi besar itu karena orang yang bermasalah itu nggak mau mengakuin kesalahannya dia gitu, dan masih kayak gue bisa kok nggak jadi salah gitu. Padahal kayak beberapa hal itu ngerugiin gitu. Maksudnya kamu ngelakuin kesalahan, kamu ngerugiin orang, tapi kamu yang salah itu nggak mau rugi, nggak mau rusak nama baiknya. Itu kan aneh ya, maksudnya kamu bisa ngerugiin orang tapi kamu nggak mau rugi dengan apa yang udah kamu perbuat, apa kesalahan yang udah kamu perbuat itu nggak boleh nih bikin kamu rugi gitu. Menurut aku itu egois banget sih gitu. Nih ya, aku kasih tahu sama kalian, sebelum masalah-masalah itu reveal terungkap ke sosmed atau apapun, sebelum kalian tahu masalah itu pasti udah ada omongan baik-baik. Kita tuh nggak bakal langsung kayak lo plagiat gini ada plagiat nih di cerita gue gitu, langsung tuh nggak kayak gitu. Kita pasti kayak ngomongin baik-baik gitu loh ke si penulisnya gitu. Kok ini bisa sama ya, samanya kok kayak aneh ya, kok banyak banget gini ya. Kita pasti ngomongin baik-baik gitu loh lewat by DM atau by WhatsApp gitu. Sama ini semua masalah sama juga kayak misalnya kamu PO buku, terus yang penjualnya ini, si penulisnya yang jual ini ditagi-tagi juga nggak jawab, nggak ada respon bagus ya, kamu juga pasti kesel, akhirnya bikin tweet gitu. Jadi semua masalah yang timbul ke permukaan itu sebelumnya udah pingin diselesaikan dengan baik-baik, cuman mungkin satu pihaknya itu kayak nggak bisa loh diajak ngomong baik-baik gitu loh. Yang dirugikan kan cuman pengen apa sih gitu, pengen minta maaf dan pengen kejelasan gitu, pengen uangnya kembali, pengen bukunya dikirim gitu. Cuma beberapa ada yang bebel gitu loh. Jadi jangan bilang kayak apa-apa di share ke sosmed, apa-apa di spill di sosmed. Emang nggak bisa by pribadi aja, by WhatsApp, by DM gitu, emang nggak bisa? Udah gitu. Cuma karena para korban itu nggak ngedapetin apa yang mereka mau, atau kayak masih merasa dirugikan, itu makanya kayak mereka akhirnya ngasih tahu ke orang lain gitu loh, biar kayak orang-orang tahu oh ada masalah ini gitu, biar jadi pembelajaran juga buat kedepannya gitu. Ini
pikiran aku aja ya, aku nggak tahu, misal mungkin sudut pandang orang beda-beda, mungkin juga sudut pandang aku yang kayak gini salah gitu. Cuman aku pengen berbagi aja sudut pandang ke kalian, persepsi aku, perspektif aku tuh kayak gimana soal masalah-masalah yang ada di luaran sana. Sebenarnya aku juga nggak pingin gitu ikut-ikut campur kayak naikin ini naikin itu gitu. Cuman kayak aku banyak banget gitu loh dimintain tolong gitu loh, Kak aku kayak gini tolongin dong, ini nggak ada kejelasan, nggak ada kabar, gimana ya kakak bisa ngebantu viralin kayak gitu. Terus juga di satu sisi kayak aku ngerasa kasihan gitu, ya aku sedih. Satu sisi aku ngerasa kasihan, aku juga takut nanti kalau ke depannya kayak gini terus gimana gitu. Aku juga sedih kayak kalau banyak yang nggak peduli gitu sama kayak beginian gitu, kayak nganggapnya malah udah sih gitu. Aku malah jujur bingung, aku bingung banget sama yang kayak kok apatis banget gitu loh. Mungkin kayak dia nggak pernah ngerasain ada di posisi itu, jadi mereka memilih untuk kayak nggak peduli dan kayak lebih menghindar dari permasalahan-permasalahan kayak gitu. Cuman menurut aku ketika kita punya power untuk kayak ngebantu seseorang, kenapa kita nggak bantu gitu kan? Nggak harus bilang udah sih apa-apa nggak usah di-spill ke sosmed, apa-apa nggak usah dibesarin gitu. Maksudnya ya prihatin gitu loh sama teman-teman penulis kita yang lagi kena masalah gitu. Semuanya temen loh, karena kita itu datang dan berkarya tuh lewat platform yang sama gitu. Aku gak kuat kayak bahas ini guys, kayak next aku bakal bikin question box aja yang mungkin kalian bisa tanya-tanya langsung aja, karena kalau misalnya aku bahas sendiri itu bisa kayak gini, kayak apa namanya, jadi baper akunya. Udah kali ya, kayak di video kali ini tuh aku cuman pingin ngasih tahu dan berbagi pandangan aku, dan ya semoga kalian jadi tahu gimana sih sebelum ada masalah-masalah itu kita juga pasti berusaha menyelesaikan masalah semua itu di belakang, nggak langsung kayak di hadapan publik. Yap, jadi mungkin segini aja video kali ini. Maaf kalau misalnya di tengah-tengah ada yang keputus, soalnya aku kayak udah nggak sanggup lagi buat ceritain, aku tuh takut baper gitu, terus malah nangis kayak waktu aku cerita tentang penerbit-penerbit yang nerbitin novel lama gitu sampai penulisnya luntang-lantung. Mungkin kayak ya seenggaknya kalian bisa tahu sedikit tentang sudut pandang aku tentang masalah-masalah yang lagi beredar dan kenapa aku kayak gini. Ya semoga di video kali ini ada yang bisa kalian ambil. Dan makasih yang udah nonton. Kalau misalnya video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman kamu ya. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Bye-bye!